Welcome to my YouTube channel di Rumah Pintar Umi. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan notifikasinya. Pada episode kali ini, Rumah Pintar Umi akan membahas materi biologi tentang virus. Sebelumnya, pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang menyebabkan kita sakit? Atau bagaimana penyakit bisa menyebar dengan cepat? Jawabannya mungkin lebih kecil dari yang kita bayangkan. Mari kita bahas dunia mikroorganisme yang tak kasat mata, yaitu virus. Sebelumnya kita akan bahas tentang pengertian virus dulu. Virus adalah partikel kecil atau entitas biologi yang sangat sederhana dan kecil, ukurannya lebih kecil daripada bakteri, dan hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup. Jadi kalau dia berada di sel mati, di benda mati, dia tidak dapat hidup, tidak dapat bereplikasi, dan hanya terdiri dari materi genetik DNA dan RNA serta selubung protein yang disebut dengan kapsid, biasanya gitu. Mereka tidak memiliki organel seluler seperti bakteri dan tidak dapat bereplikasi sendiri. Untuk berkembang biak, mereka harus menginfeksi sel hidup. Jadi, virus ini memerlukan sel hidup untuk melakukan proses reproduksinya. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri virus. Virus memiliki diameter sekitar 20 hingga 400 nanometer. Jadi dia ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Dan bersifat parasit obligat, hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup. Kalau dia berada di dalam benda mati seperti meja, kursi, dia tidak bereplikasi, dia tidak dapat hidup. Dia hanya bisa bereplikasi di dalam sel hidup, contohnya seperti sel tubuh manusia atau sel telur. Nah, itu dia bisa hidup. Dia tidak memiliki membran sel. Jadi tubuhnya hanya materi genetik DNA dan RNA saja serta kapsid ya tadi. Tetapi dia berbeda dengan sel bakteri. Dia tidak memiliki membran sel, sitoplasma, atau organel sel. Dan hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Jadi dia hanya memiliki satu jenis asam nukleat, kalau nggak DNA atau RNA. Hanya satu saja. Virus hanya memiliki DNA atau RNA, tidak keduanya. Serta virus juga dapat dikristalkan, dapat diubah menjadi kristal dan disimpan dalam bentuk tidak aktif. Jadi dia bisa dikristalkan dan bisa kita simpan. Kalau untuk virus ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat adalah komponen utama virus yang berperan penting dalam proses replikasi dan ekspresi genetik. Virus dapat memiliki salah satu dari dua jenis asam nukleat. Yang pertama ada DNA. Jenis asam nukleat yang pertama ada DNA, yang kedua ada RNA, ini kepanjangannya. Kalau DNA dia ada deoksiribonukleik acid. Sedangkan RNA ini ada ribonukleik acid. Nah, struktur virus berdasarkan jenis asam nukleatnya ini dibagi menjadi dua, ada virus DNA dan virus RNA. Virus DNA memiliki genom DNA yang direplikasi dalam inti sel inang. Contohnya, virus herpes simplex dan virus varicella zoster. Jadi untuk virus DNA ini replikasinya di dalam inti sel inang. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah virus RNA, memiliki genom DNA yang bereplikasi dalam sitoplasma sel inang.
Kalau tadi di virus DNA dia direplikasi dalam inti sel inang, kalau virus RNA ini bereplikasi dalam sitoplasma sel inang ya. Ini ya. Contohnya adalah virus influenza dan virus HIV. Nah, ini sering kadang ada di pertanyaan soal-soal tentang virus DNA dan virus RNA. Ini contohnya yang sering kita jawab. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur virus. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid ini adalah selubung protein yang melindungi materi genetik. Gambarnya nanti ya, setelah kita kita bahas tentang bagian-bagiannya dulu, nanti gambarnya diberikan terakhir. Selanjutnya ada genom. Genom ini adalah materi genetik virus yang terdiri dari DNA atau RNA. Selanjutnya ada enzim. Ini tidak semua virus ada enzim, tapi beberapa virus memiliki enzim yang membantu dalam proses replikasi. Selanjutnya ada selubung. Nah, ini juga tidak semua protein memiliki. Beberapa virus memiliki selubung tambahan yang terbuat dari lipid dan protein yang membantu mereka menginfeksi sel inang. Nah, ini adalah gambar struktur virus. Di sini ada dua contoh virus, ada virus bakteriofag dan virus influenza. Nah, ini bentuknya berbeda. Dia berbeda berdasarkan bentuk dari kapsid. Kapsid itu selubung protein. Terus ada asam nukleat, itu inti yang ada di dalamnya. Selanjutnya untuk bakteriofag, dia memiliki ekor dan fibria. Nah, ini untuk proses menginfeksi bakteri ya, karena bakteriofag ini dia menginfeksinya bakteri. Sedangkan virus influenza, dia memiliki spike dan virus ini biasanya menginfeksi manusia. Jadi komponen utama setiap virus itu ada bagian selubung atau kapsid dan materi genetiknya ya, berupa DNA atau RNA. Selanjutnya ini adalah ragam bentuk dari contoh virus berdasarkan kapsidnya. Jadi ada bentuk batang, polihedral, bola, dan huruf T. Untuk bentuk batang ini biasanya menyerang tumbuhan, contohnya TMV, tobacco mosaic virus. Selanjutnya ada bentuk polihedral, ini contohnya adenovirus. Bentuk bola ini contohnya HIV dan influenza, dan huruf T ini contohnya bakteriofag. Dan ini adalah contoh bakteri-bakteri virus lainnya, ada HIV, virus hepatitis, virus Ebola, adeno, influenza, dan bakteriofag. Oke, demikian penjelasan tentang materi virus. Tunggu part 2-nya ya, tentang replikasi virus. Thank you for watching my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Instagramnya.